Yo guys, what's up? Sekarang gue lagi di Melawai, tepatnya di depan Lawless Dog Bar. Buat teman-teman yang lagi mengalami masa sulit di masa pandemi, lo nggak sendiri. Banyak banget yang seperti itu di seluruh dunia. Tapi yang bikin gue salut, ini teman-teman dari Lawless di masa pandemi bukannya tutup, dia malah buka cabang cuy. Jadi berangkat dari clothing line, memiliki owner yang juga sukses-sukses, mereka merambah ke dunia F&B. Karena sepengetahuan gue, lo boleh cek di Google, F&B itu adalah bisnis yang paling menjanjikan kalau lo mau tajir cuy. Kalau lo mau cuan lo banyak, bisnis F&B. Nah teman-teman Lawless ini menurut gue, bisa lo gali informasinya, gimana sih mereka bisa sampai di titik seperti ini. Jadi buat teman-teman cari cuan, yang penasaran sama Lawless, bisa ikutin gue ngobrol sama Aryan dan Medi. Tetap ikutin gue di Cari Cuan. Cuy, Wah, Bukan iPhone tinggal 15 gue. Oh bener ya? Oke, thank you. Tinggalin aja. yoi. Apa kabar lo? Apa kabar lo? Baik. Jadi, ini bisnis kerajaan lu nih makin gak bener nih, makin melebar nih. Makin lebar ya? Iya. Jadi memang gue cukup tahu Aryan dari 2008-2009. Di situ gue sempet interview lu tuh di majalah gue tuh. Sehingga lu sama Gofar sama Ucup merger bikin Lawless. Betul. Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya emang awalnya gue dan Semi tuh. Iya. Basis Seringai. Gue juga dari Seringai. Ada band Indonesia lah. Oh, pasti dong. Kita pengen bikin tempat merchandise band tadinya. Oke. Akhirnya kami berdua bikin Howling Wolf. Itu sekitar 8-9 tahun lalu. Iya. Dan setelah 2 tahun, kita harus pindah. Dan akhirnya kita ketemu Ucup dan Gofar yang emang sering main sebelumnya. Oke. Mereka ternyata lagi cari tempat juga. Oke. Akhirnya kita pikir, kenapa kita nggak disatuin aja tempatnya? Lu namanya dulu Ucup sama Gofar namanya Piston kan? Piston, betul. Lu tinggalin, gue juga tinggalin nama gue, kita punya nama baru. Lawless lah itu. Lawless. 2012 Gue inget yang itu. punya ide nama Lawless Jakarta adalah gue. Oke. Itu karena gue lihat dulu kota Jakarta itu sangat lawless. Betul. Tanpa hukum banget tuh, Bener. chaos gitu kan. Motor nggak pakai Makanya, helm, motor segala nggak pakai macam. helm. Iya. Iya, tahun 2012 lagi Covid gitu pada nggak pakai masker. Iya, benar. Ya kan udah 8 tahun ini sekarang Covid. Nah, terus yang menarik juga buat gue, lo ada transformasi si owner atau pemegang saham. Itu ceritanya gimana tuh? Lo bisa ada. Sebenarnya kalau investor cuma nambah temen gue satu, namanya Roni Pramaditya. Oke. Itu temen gue dari SMA sebenarnya. Oke. Dan dia tertarik gabung, akhirnya berlima untuk Lawless Jakarta. Oke. Dan kemudiannya berkembang jadi ada Lawless Jakarta Garage, bengkel, ada Lawless Jakarta Records, itu lebih ke gue, lebih ke hobi aja. Iya. Dan sekitar 2-3 tahun lalu akhirnya membuat Lawless Burger Bar. Oke. Kenapa Burger Bar? Awalnya tadinya kami pengen bikin bar aja. Bikin bar aja. Cuman kayak kita belum benar-benar nggak tahu, pengetahuannya benar-benar nol soal membangun manajemen bar gitu. Iya. Dan pas Lawless Burger Bar, untuk Lawless Burger Bar kan kami nyari partner ya. Kira-kira siapa nih yang untuk bagian dapur, Bener. bagian kuliner yang Iya, kayak benar. gitu. Yang in charge di situ ya. Oke. Dan waktu itu gua dan Semi lagi mau latihan untuk Seringai. Iya. Kami lewat, ada gerainya teman kami, Medi. Medi kan senang masak, dia punya gerai waktu itu kayak steak, brisket kayak gitu. Oh, Kita gitu. ajak dia aja. Itu tuh yang gue nggak tahu tuh. Oh, Medi dulu Iya. gitu. Oke. Awalnya dia masih punya itu. Akhirnya kami ajak, ternyata Medi positif dan gabung di Lawless Burger Bar. Iya. Jadi untuk Lawless Jakarta emang berlima, tapi untuk Lawless Burger Bar dan Lawless yang hari ini kayak Lawless Dog Bar, Iya. segala sesuatu yang kuliner itu ada Medi. Si Medi, oke. Nah, ini juga yang menarik buat gue, identik ribut biasanya kalau bisnis ownernya banyak. Apalagi lebih dari 2, lebih dari 3. Iya. Itu biasanya bisnis pertemanan tuh jarang langgeng. Oke. Biasanya tuh apa sih perdebatan yang terjadi itu? Apalagi nambah jadi berlima kan nih sekarang. Kalau Burger Bar berenam.
Oh berenam sekarang, betul, iya, betul. Sebenarnya lebih komunikasi aja sih ya. Iya. Debat pasti ada kan, argumentasi selalu ada. Betul. Tapi kan kalau dikomunikasikan enak. Betul, Gitu sih. betul. Komunikasikan enak dan outputnya juga mungkin fair bagi semuanya, ya udah aman. Sama menurut gue mungkin pembagian job desk kali ya. Iya. Per orang tuh Betul. pasti punya PR Betul. buat dia ngerunningin si bisnis Iya. ini nih. Lu harus ini dong, harus itu. Nah, kami berenam itu sebenarnya yang punya, bisa dibilang punya job desk itu berlima, supaya adil lah gitu. Heeh. Kami semua dapat gaji. Jadi kami menggaji diri sendiri juga. Oke, Gitu. benar. Gajinya mungkin nggak seberapa, tapi emang layak lah. Iya. Gitu. Jadi kita juga ngerjain sesuatu nggak kayak, gue udah capek-capek ngerjain ini kok lu malah nggak, gitu. Ada pertanggungjawabannya di situ. Jadi si pembagian cuan ini ada dua berarti dong. Monthly Sama pembagian iya. revenue di akhir Monthly, tahun. revenue akhir tahun dibagi harian. Harian juga? Enggak. Gue juga kalau ngobrol sama orang, gue percaya karakter sebuah brand itu emang harus dibuild sih. Kalau kuat tuh akan timeless gitu. Ya. Tapi kalau dari kacamata lu sendiri, lu takut nggak kalau Lawless ini pada akhirnya segmented? Karena kan metal atau motor banget nih. Di awal tuh kita udah cukup pede. Dulu kan pengennya bikin bar itu lebih kayak rock bar. Ya. Kalau di luar kan banyak rock bar gitu kan. Maksudnya lu sebagai fans musik rock, lu akan senang datang hangout di sebuah tempat, lu bisa makan, bisa minum, bisa Sambil ngobrol ngebir gitu ya. sambil dengerin musik yang lu senengin. iya. Jadi kayak mau konsep apapun, sekeren apapun, kalau makanannya nggak enak ya orang nggak akan datang. Oke. Nah, yang menarik nih, gue hafal beberapa nama. Lemmy, Ya, Sabat, Ya. segala macem. Itu gimana tuh inspirasi lo tuh? kalau untuk Lawless Burger Bar mudah sih waktu itu karena kita konsepnya metal, jadi itu udah langsung mengalir aja. Oke. Menurut gua kayak The Lemmy itu kan burger yang paling gede, yang paling banyak dagingnya, dan yang paling mahal, udah ultimate. Awalnya itu kami bikin sebagai gimmick tadinya. Siapa sih yang bakal beli gitu? Iya. Ternyata banyak. Iya. Jadi waktu itu gue mikir namanya ini The Ultimate, itu namanya ya udah Lemmy dari Lemmy Kill Mr. Motorhead. Motorhead, itu band favorit lo kan? Almarhum. Gue banyak, almarhum. Iya, yo cuy, kalau misalnya gue mau gali lebih jauh nih tentang menu-menu lo, gimana ngedevelop tim kitchen. Lo kalau mau ngobrol soal kitchen, lo ngobrol sama Medi. Oke, Medi, siap. Jangan kemana-mana, gue akan ngobrol lebih jauh tentang menu-menu Lawless Dog Bar. Stay tune di Cari Cuan.